Selanjutnya, imarah di Hijaz. Ismail alaihissalatu wassalam menjadi pemimpin Mekah dan menangani Ka'bah selama hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. Dua putra beliau menggantikan kedudukannya, yaitu Nabat yang disusul Qaidar. Ada yang berpendapat sebaliknya. Setelah itu Mudad bin Amr al-Jurhumi. Maka kepemimpinannya Makkah beralih ke tangan orang-orang Jurhum dan terus berada di tangan mereka. Anak-anak Ismail merupakan titik pusat kemuliaan, sebab ayahnya lah yang telah membangun Ka'bah dan mereka tidak mempunyai kewenangan hukum sama sekali. Seiring dengan perjalanan waktu, lama-kelamaan anak keturunan Ismail alaihissalatu wassalam semakin tenggelam, hingga keberadaan Jurhum semakin bertambah lemah dengan kemunculan Bukhtanassar. Bintang Bani Adnan dalam bidang politik mulai redup di langit Mekah sejak masa itu. Buktinya, saat Bukhtanassar berperang melawan bangsa Arab di Zatu Iraq, pasukan bangsa Arab saat itu tidak berasal dari Bani Jurhum. Bani Adnan berpencar ke Yaman pada saat perang Bukhtanassar kedua tahun 587 sebelum Masehi. Lalu pergi bersama Ma'ad ke Syam. Setelah tekanan Bukhtanassar mulai mengendor, maka Ma'ad kembali ke Mekah. Namun dia tidak mendapatkan seorang pun dari Bani Jurhum kecuali Jursum bin Jalhamah. Lalu dia menikahi anak putrinya Mu'anah dan melahirkan Nizar. Setelah itu keadaan Bani Jurhum mulai suram di Mekah dan posisi mereka semakin terjepit. Seringkali mereka berbuat semena-mena terhadap para utusan yang datang ke sana dan menghalalkan harta di Ka'bah. Hal ini membuat murka orang-orang Bani Adnan. Tatkala Bani Khuza'ah tiba di Mar Zahran dan bertemu dengan orang-orang Bani Adnan dari Jurhum hingga dapat diusir dari Mekah, maka Bani Khuza'ah berkuasa di sana pada pertengahan abad kedua Masehi. Tatkala Bani Jurhum berkuasa, mereka menggali sumur Zam-Zam untuk mencari tempatnya secara persis, lalu mengubur berbagai macam benda di sana. Ibnu Ishaq berkata, Amr bin Al-Haris bin Mudad al-Jurhumi keluar sambil membawa takbir Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu menguburnya di sumur Zam-Zam. Kemudian bersama orang-orang Jurhum dia pindah ke Yaman. Tentu saja mereka sangat sedih karena harus meninggalkan kekuasaan atas Mekah. Tentang hal ini Amr berkata di dalam syairnya, seakan tiada taman bagi si pemalas saat ke Safa. Tiada juga orang yang diajak mengobrol di Mekah. Kitalah penduduknya dan senantiasa berada di sana, menyertai taburan debu dan malam-malam yang berubah. Zaman Nabi Ismail alaihissalatu wassalam diperkirakan pada 20 abad sebelum Masehi, sementara keberadaan Jurhum di Mekah kira-kira selama 21 abad. Mereka berkuasa selama 20 abad. Khuza'ah menangani urusan kota Mekah bersama-sama Bani Bakr. Hanya saja kabilah-kabilah Mudor juga mempunyai 3 bidang penanganan, yaitu yang pertama, menjaga keamanan manusia dari Arafah hingga Muzdalifah dan memberi perkenan kepada mereka saat meninggalkan Mina, yang boleh dilakukan setelah Bani Gaus bin Murrah dari suku Ilyas bin Mudor yang disebut Saufah. Dengan kata lain, manusia tidak boleh melempar jumroh kecuali setelah ada seorang dari Saufah yang melakukannya. Jika semua orang sudah selesai melempar jumroh dan hendak meninggalkan Mina, maka orang-orang Saufah berada di antara dua sisi Aqobah dan tidak seorang pun boleh lewat kecuali setelah mereka lewat. Setelah itu orang-orang diperbolehkan lewat. Setelah orang-orang Saufah musnah, tradisi ini dilanjutkan Bani Sa'ad bin Zaid dari Tamim. Kedua, pelaksanaan ifadah bertolak dari Juma' ke Mina yang menjadi wewenang Bani Udwan. Ketiga,
penanganan air minum selama bulan-bulan suci yang menjadi wewenang Bani Tamim bin Adi dari Bani Kinanah. Kekuasaan Khuza'ah di Mekah berlangsung selama 300 tahun. Pada masa kekuasaan mereka, orang-orang Bani Adnan berpencar di Najd, di pinggiran negeri Irak dan Bahrain. Sedangkan di pinggiran Mekah ada suku-suku dari Quraisy, yaitu Hulul dan Hurum, serta suku-suku lain dari Bani Kinanah. Bani Kinanah ini tidak mempunyai wewenang sedikit pun untuk menangani Mekah dan Baitul Haram hingga muncul Qusay bin Kilab. Tentang diri Qusay, dikisahkan bahwa bapaknya meninggal dunia saat dia masih kecil dalam asuhan ibunya. Lalu ibunya menikah lagi dengan seorang laki-laki dari Bani Uzrah, yaitu Rabi'ah bin Haram, yang kemudian membawanya ke perbatasan Syam. Setelah Qusay menginjak remaja, dia kembali ke Mekah, yang saat itu gubernur Mekah adalah Hulail bin Hubsyah dari Bani Khuza'ah. Qusay melamar putri Hulail, Hubba, dan ternyata lamaran itu disambut baik olehnya. Maka dia dinikahkan dengan putri Hulail. Setelah Hulail meninggal dunia, terjadi peperangan antara Khuza'ah dan Quraisy yang akhirnya membawa Qusay menjadi pemimpin Makkah dan menangani urusan Baitul Haram. Ada 3 riwayat menjelaskan sebab meletusnya peperangan ini, yaitu pertama, setelah Qusay mempunyai banyak anak dan hartanya pun melimpah ruah, bersamaan dengan itu Hulail pun meninggal dunia. Maka dia merasa bahwa dialah yang lebih berhak berkuasa di Mekah dan menangani urusan Ka'bah dari Bani Khuza'ah dan Bani Bakr. Sementara itu, Quraisy adalah pelopor keturunan Ismail alaihissalatu wassalam, maka dia melobi beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah agar mengusir orang-orang dari Bani Khuza'ah dan Bani Bakr dari Mekah. Usul ini disambut baik dan mereka pun melakukannya. Kedua, menurut pengakuan Bani Khuza'ah, Hulail telah berwasiat kepada Qusay agar menangani urusan Ka'bah dan Mekah. Ketiga, sebenarnya Hulail telah menunjuk putrinya, Hubba, sebagai orang yang berwenang atas penanganan Ka'bah. Lalu Abu Gibshan al-Khuza'i tampil sebagai orang yang mewakili Hubba. Maka dia pun menjaga Ka'bah. Setelah Hulail meninggal dunia, Qusay membeli kewenangan mengurusi dan menjaga Ka'bah dari Abu Gibshan, yang ia tukar dengan 1 geriba arak. Tentu saja orang-orang dari Bani Khuza'ah tidak menerima jual beli itu. Maka mereka berusaha menghalangi Qusay agar tidak bisa tampil sebagai pengawas Ka'bah. Sementara Qusay menghimpun beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah untuk mengusir Bani Khuza'ah dari Mekah. Dan ternyata mereka menyambut ajakan Qusay itu. Apapun alasannya, setelah Hulail meninggal dunia dan Suffah berbuat semaunya sendiri, maka Qusay tampil bersama orang-orang Quraisy dan Kinanah. Bani Khuza'ah dan Bakr siap menghadang di hadapan Qusay. Tapi Qusay lebih dahulu bertindak. Dia menghimpun pasukan untuk memerangi mereka. Maka kedua belah pihak saling bertemu dan meletus peperangan yang dahsyat di antara mereka. Banyak yang menjadi korban dari masing-masing pihak. Kemudian mereka sepakat untuk membuat perjanjian damai. Mereka mengangkat Ya'mar bin Auf dari Bani Bakr sebagai hakim untuk urusan perdamaian ini. Maka dia menetapkan bahwa Qusay lebih layak menangani urusan Ka'bah dan berkuasa di Mekah daripada Bani Khuza'ah. Setiap darah yang tertumpah dari pihaknya merupakan kesalahan Qusay sendiri dan harus menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan setiap nyawa yang melayang dari Khuza'ah dan Bakr harus dapat tebusan. Dengan keputusan ini, Qusay berhak menjadi pemimpin di Mekah dan menangani urusan Ka'bah. Karena dirasa kurang adil, maka saat itu Ya'mar dijuluki Asyadak, orang yang menyimpang. Qusay berkuasa di Mekah dan menangani urusan Ka'bah pada pertengahan abad ke-5 Masehi, tepatnya pada tahun 440 Masehi.
dengan adanya kekuasaan di tangan Qusay ini, maka Quraisy memiliki kepemimpinan yang utuh dan sebagai pelaksana kekuasaan di Mekah. Di samping itu, dia juga menjadi pemimpin agama di Baitul Haram yang menjadi tujuan kedatangan semua bangsa Arab dari segala penjuru. Di antara tindakan yang dilakukan Qusay, dia mengumpulkan kaumnya untuk membangun rumah-rumah di Mekah dan membuat batas-batas menjadi 4 bagian di antara kaumnya. Setiap kaum dari Quraisy harus menempati tempat yang telah ditetapkan bagi masing-masing. Dia menetapkan tempat bagi Nas'ah, keturunan Sofwan, Adwan, dan Murrah bin Auf. Dia melihat hal ini sebagai tuntutan agama yang tidak bisa diubah lagi. Di antara peninggalan Qusay, dia membangun Darun Nadwah di sebelah utara masjid atau Ka'bah. Pintunya langsung berhubungan dengan masjid. Darun Nadwah adalah tempat pertemuan orang-orang Quraisy untuk membicarakan masalah-masalah penting. Bangunan ini merupakan kelebihan tersendiri bagi Quraisy karena tempat itu bisa mempersatukan orang-orang Quraisy dan sebagai tempat untuk memecahkan berbagai masalah dengan cara yang baik. Qusay memiliki beberapa wewenang dalam kekuasaan itu. Yang pertama, sebagai pemimpin di Darun Nadwah, di tempat itu para pemimpin Quraisy mengadakan musyawarah untuk memecahkan masalah-masalah penting yang mereka hadapi dan juga untuk menikahkan putri mereka. Kedua, pemegang panji. Tak seorang pun berhak memegang panji atau bendera perang kecuali di tangannya. Ketiga, hijabah atau wewenang menjaga pintu Ka'bah. Tak seorang pun boleh membuka pintu Ka'bah kecuali dia. Dengan begitu, dia pula yang berhak mengawasi dan menjaganya. Keempat, memberi minum orang-orang yang menunaikan haji. Dia bertanggung jawab mengisi tempat-tempat air bagi orang-orang yang menunaikan haji. Dan ditambah dengan sedikit kurma atau anggur kering, sehingga semua orang-orang yang datang ke Mekah bisa minum sepuas-puasnya. Kelima, jamuan bagi orang-orang yang menunaikan haji. Maksudnya dia menyediakan jamuan yang disajikan bagi orang-orang yang menunaikan haji lewat undangan. Untuk itu Qusay meminta pajak kepada orang-orang Quraisy pada musim haji yang harus diserahkan kepada Qusay. Dengan pajak yang terkumpul itu, dia bisa membuat makanan untuk disajikan kepada mereka, khususnya mereka yang tidak banyak hartanya dan tidak mempunyai bekal yang memadai. Semua itu menjadi wewenang di tangan Qusay. Sebenarnya, Abdul Manaf, anaknya yang kedua, lebih terpandang dan dihormati hidupnya, berbeda dengan kakaknya Abdud Dar yang kurang disukai. Maka Qusay pernah berkata kepadanya, "Aku akan mempertemukan dirimu dengan semua kaum jika memang menganggapmu lebih terhormat." Namun, akhirnya Qusay menyerahkan kekuasaan kepada Abdud Dar demi kemaslahatan Quraisy. Dia berikan wewenang itu mengurus Darun Nadwah, hijabah, panji, penyediaan air dan makanan. Qusay tidak menentang dan menyanggah apapun yang dilakukan anaknya, Abdud Dar. Kewenangan yang berjalan semasa hidup Qusay dan sepeninggalan ini dianggap layaknya agama yang harus diikuti. Setelah Qusay meninggal dunia, kewenangan ini terus dijalankan anak-anaknya dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Tetapi setelah Abdul Manaf meninggal dunia, kerabatnya dari keturunan pamannya mulai mengusik kedudukan itu. Karena masalah ini, Quraisy terbagi menjadi 2 kelompok dan hampir saja mereka saling berperang. Tetapi mereka segera berdamai dan sepakat untuk membagi kedudukan-kedudukan tersebut. Akhirnya ditetapkan kewenangan mengurus air minum dan makanan diserahkan kepada keturunan Abdul Manaf, sedangkan urusan Darun Nadwah, panji, dan hijabah diserahkan kepada keturunan Abdud Dar. Keturunan Abdul Manaf menetapkan untuk membuat undian. Siapakah yang berhak mendapatkan kedudukan ini? Akhirnya undian itu jatuh kepada Hashim bin Abdi Manaf. Dialah yang berwenang menangani penyediaan air minum dan makanan sepanjang hidupnya. Setelah Hashim bin Abdul Manaf meninggal dunia, kedudukan ini dilanjutkan saudaranya Al-Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf
kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dilanjutkan anak-anaknya hingga datang Islam, dan kewenangan ini ada di tangan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Selain itu, Quraisy masih mempunyai beberapa kedudukan lain yang dibagi di antara mereka. Dengan begitu, mereka telah membentuk satu pemerintahan kecil, atau tepatnya pemerintahan kecil yang demokratis. Ada pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang menyerupai sistem pemerintahan pada zaman sekarang, yang dikenal dengan istilah parlemen dan majelis permusyawarahan. Inilah kedudukan-kedudukan tersebut. Pertama, al-isar, atau penanganan tempat api pada berhala untuk pemberian sumpah, yang menjadi wewenang Bani Jumah. Kedua, tahjirul amwal, atau penanganan korban dan nazar yang disampaikan kepada berhala-berhala. Begitu pula penyelesaian permusuhan dan persahabatan yang menjadi wewenang Bani Saham. Ketiga, permusyawaratan yang menjadi wewenang Bani Asad. Yang keempat, al-ashnaq, atau pengaturan tebusan dan denda yang menjadi wewenang Bani Taim. Kelima, hukuman atau pembawa panji kaum yang menjadi wewenang Bani Umayyah. Keenam, al-qubah, atau penanganan militer dan pasukan kuda yang menjadi wewenang Bani Makhzum. Dan ketujuh, duta yang menjadi wewenang Bani Adi.